Hebatnya kalau BK, dia mengetahui orang melalui sabda atau kata. Dia menyembuhkan orang pun juga melalui sabda. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun itu membangun reputasi. Tapi untuk menghancurkannya hanya hitungan menit. Seorang guru bolehlah marahi semua siswanya kalau masuk kelas, tapi jangan pernah tinggalkan kelas sebelum siswa itu tertawa, tersenyum. Coba kita ini, siapa yang bisa, ini kan, ini ada yang buka tidak bugis di sini. Pato bukan bugis barangkali ya? Oh, Ugi. Ugi pindah atau Ugi Maros? Atau Pare? Maksud saya, dalam kehidupan kita kan, kita mengenal sabda, kita mengenal gau, kita mengenal tahu dalam hasana itu ya. Tapi ini kan proses pembentukan misalnya. Kita coba bicara lebih khusus saja untuk implementasi itu. Ya, ada sabda, ada gau, ada tahu. Sementara proses pembentukan sesungguhnya yang kita mau bentuk adalah membentuk tahu. Kan itu tahu ya. Insania, manusia, memanusiakan, bahasanya pendidikan itu memanusiakan manusia. Orang BK juga itu kan memanusiakan. Dalam bahasa perkembangannya adalah mencapai perkembangan yang optimal. Artinya setiap orang optimalisasinya berbeda bergantung karakteristiknya. Tapi sesungguhnya kita mau membentuk sebagai tahu. Jadi ini guru BK ini mungkin sabda mapak bati ada. Ya, tak usah diupas sekarang apa, tapi maksud saya begitu, tidaklah menjadi suatu perkataan apabila tidak ada suara. Ya, yang saya maksudkan itu. Jadi suara itu mengilhami lahirnya kata. Mengilhami. Ini kan pekerjaan BK ini menurut saya, itu BK hebatnya kan, hebatnya kalau BK. Dia mengetahui orang melalui sabda atau kata. Dia menyembuhkan orang pun juga melalui sabda atau kata. Itu. Dan lebih bagus lagi kalau apa yang dikatakan itu dilakukan, karena perbuatan itulah sesungguhnya untuk menunjukkan tahu yang sejati, manusia yang sejati. Saya yakin guru BK dalam posisi ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu semata-mata semua untuk mengembangkan harkat kemanusiaan orang. Ya, Mak Bati. Apa itu kira-kira? Kalau Pak Daud tidak paham barangkali itu. Bati, Pak Daud. Ya, sebenarnya Mak Bati itu artinya saya menerjemahkan mengilhami lahirnya suatu. Kalau bahasa sesungguhnya Bapak Bati menentukan. Ya, menentukan, tapi maksud saya mau ambil satu, ini tentu banyak kearifan-kearifan budaya itu yang bisa diangkat menjadi. Tapi kalau kita mau bekerja dengan ini, seperti itu tadi, saya tidak yakin
orang yang berjubel tadi di ruangannya Pak Subhan itu hadir siswa, kalau hanya sekedar sadar, enggak cukup. Pasti sampai di sini, pasti gaul. Ada nilai konsistensi yang dia lihat, ada trust, ada kepercayaan, dan membentuk kepercayaan itu sulit. Ya, reputasi begini, teori reputasi. Mungkin saya mengilhami ini reputasi. Reputasi itu mengatakan begini, butuh berpuluh-puluh tahun kita untuk membangun reputasi. Reputasi itu ada kepercayaan, ada orang mempercayai kita. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk membangun reputasi. Tapi untuk menghancurkannya hanya hitungan menit. Nah, coba itu perlunya. Ketika hancur reputasi, butuh waktu 2 kali lipat untuk membangunnya kembali. Jadi kalau 20 tahun, berapa tadi? Sudah 20 tahun ya? Ya, 20 tahun ini hancur misalnya hari ini, maka butuh lagi Anda waktu 40 tahun ke depan baru reputasi itu pulih. Itu pun kalau pulih. Jadi hati-hati reputasi itu. Ya. Saya kira Ibu Marhama tadi sudah 30 tahun. Sudah mau pensiun kapan? 2 tahun lagi. Itulah masa-masa sulit untuk menjaga reputasi. Karena alhamdulillah sampai hari ini reputasi Ibu Marhama tempat terjaga. Kadang-kala ada orang akhir-akhir tahun itu justru dia abai di situ. Padahal yang terakhir itulah yang dikenang oleh orang. Padahal sudah 30 tahun kita menjaganya, kemudian akhir itu kita abaikan dan yang terakhir itulah yang dikenang orang. Jadi seorang guru, sering saya mengatakan, seorang guru bolehlah marahi semua siswanya kalau masuk kelas. Tapi jangan pernah tinggalkan kelas sebelum siswa itu tertawa, tersenyum. Itu filosofinya. Boleh masuk silakan, tapi jangan tinggalkan kelas itu dalam keadaan kelas tidak tersenyum. Karena senyuman terakhir seorang guru itulah yang dirindukan siswa untuk kita hadir minggu depan. Tapi dari awal siswa menyenangkan, 5 menit terakhir ada hal yang maka semua hilang 1 jam yang lalu. Ini mungkin searah dengan panas setahun dihapuskan oleh hujan. Iya. Hujan yang terakhir itu yang dikenang. Penderitaan setahun terhadap kekeringan sudah terlupakan. Itu juga ibaratnya sebuah reputasi begitu. Jadi mari kita sama-sama saling menjaga agar reputasi guru BK ini tetap baik, dan siapa yang memperbaiki tentu kita. Terima kasih bagi pengalamannya. Itu sudah tercatat di memori saya tentang pengalaman-pengalaman itu.